Silahkan share di video ini, siapa tahu teman-teman atau bahkan keluarga kalian membutuhkan supaya nggak ada kejadian penipuan modus segitiga lagi. Kali ini teman-teman, saya ingin sedikit share. Sahabat saya ini baru saja kena musibah, yaitu modus penipuan segitiga. Yang dimana saya sudah pernah share di video sebelumnya. Jadi buat teman-teman, agar lebih aware atau bahkan lebih berhati-hati dalam bertransaksi, jual beli kendaraan, atau bahkan jual beli online lainnya. Teman-teman bisa cek di cuplikan video berikut ini, ada beberapa video yang bakal saya tampilin di perkara tempat kejadian. Ya, kan datangnya kan ini namanya Iwan, apa nggak ditanya benar kalau uang tiap ke Tadi dia bilang gini, Mak, dia nyampaikannya salah. Nyampaikan karena dia itu bilang ini pakai nama saudara. Saya tadi ngomong betul. Tambah pembahasan gini, Bang Rin. Dia nelpon saya. Dia nelpon, Bang, nanti ada orang datang ke rumah saya, namanya ini, atas nama Bang ini. Ngecek kan, aku kira Abang nih istilahnya nama yang Sandi. bukan Sandi, istilahnya kayak Abang nih, tukang ngecekan unit. Tak kira gitu. Rupanya saya nih, Rupanya Abang nih pembeli. iya kira saya pembeli, saya bawa Shopee depannya. Karena saya kan belum paham di jalur online kayak gini. Dan tes semua Bang. Jam berapa Bang transfer 50 juta? Saya baru Bang sininya. Baru sore ini udah habis kita cek unit tuh, Bang. Jam berapa sih? Saya boleh lihat jamnya? Baru salah nih, baru kita jam-jam 5 lah nih. Abang tengok jamnya tuh. Oh, 47. Berarti abang ada panjar dia kan sebelumnya? Enggak ada panjar sebelumnya. Transfer Aku tuh Wan yang buat aku curiga. gini Bang, pakai telepon. Nyaris bukan pertama ketika dia panjar aku katakan di 350. Di mana kalau ada Bang? panjang-panjang tuh saya memang curiga Bang. Kalau ini kan udah ketemu unitnya, memang udah oke itu, jadi kan kecurigaan kita tuh enggak ada. Udah deal lah istilahnya tuh, Bang. Kalau ini udah kita cek semua sampai Abang udah putar-putar tadi. Coba Tanya lah. Ya udah tadi jalan tadi tuh sampai ke Sampai bareng-bareng lagi di bawah mobil ngeceknya. Kok dimain dia gitu. itulah tadi Abang tak transfer, maka saya bilang tanya sama Abang harganya berapa, bilang 78. Maka saya tanya tuh kayak kena nih, maka saya bilang mau saya bilang Abang tuh udah transfer nggak? Udah, itulah makanya nggak mau saya tahan tadi. Tolong Abang, bantu Abang. Rekening apa sih Bang? Rekening BRI saya catatnya. Dia BRI. Kalau abang transfer dari rekening Mandiri kita harus sita namanya. Bantu Bang, tolong Bang. Kami ya, paling datang ya, ke salah satu Bang. abang bikin laporan. Tapi bikin laporan tuh pertama abang harus siap duit abang nggak kembali. Terus yang kedua, yang jelas kalau dari pengalaman saya Bang, pelaku itu bukan orang sini, orang luar. Nah jadi itu sedikit cuplikan video yang dimana itu tempat perkara kejadian. Jadi cerita awal mulanya seperti ini teman-teman. Jadi ada sahabat saya teman-teman, namanya Iwan. Kebetulan penjual satu unit mobil ras TPS manual tahun 2007. Nah kebetulan dia menjualnya itu di salah satu marketplace ya, di yang lumayan tenar. Ini saya sebutin aja itu, yaitu di Facebook teman-teman. Nah dia buka harga itu di angka 95 juta. Nah kebetulan ada dari orang luar yang nanyain, itu mengaku sebagai yang namanya Sandi teman-teman. Nah Sandi ini sebenarnya bukan salah satu, emang pelaku penipuannya. Jadi si Sandi ini nanyain harga netnya berapa harga netnya Bang Iwan. Jadi harga netnya itu di angka, si Iwan ini ngasih di angka 88 juta. Nah, rupanya si Sandi ini bilang ke Iwan, Bang Iwan nanti ada pihak keluarga saya atau pihak teman saya mau cek gitu. Ya udah kata si Iwan, ya udah nggak apa-apa kalau mau cek silakan ke rumah aja gitu. Nah jadi teman-teman, rupanya si Sandi ini dan beri syarat ke Iwan, nanti kalau si pihak konsumen atau pihak keluarga yang mau ngeliat, bilang aja itu mobil saya gitu. Jadi kalau masalah urusan harga itu urusannya ke Sandi atau urusannya ke saya gitu. Nah jadi tugasnya si Sandi ini ya, atau si penipu ini teman-teman, dia hanya perlu mencari korban yang mau membeli si mobil si Iwan ini tadi, tapi ditawarin dengan harga yang jauh lebih murah. Nah kebetulan nih dia dapat mangsa atau dapat korbannya itu namanya Loren. Kebetulan si Loren ini dia asalnya dari Sekadau, lumayan jauh. Nah, si Loren ini datang ke Pontianak kebetulan tadi sore. Ini tanggal 17 Februari. Tadi perkara kejadiannya itu kalau nggak salah sekitar jam 4 atau jam 5. Nah, jadi si Loren ini datanglah ke Pontianak untuk ngecek mobilnya. Karena si Iwan ini dari awal udah dikunci,
dengan kata-kata dari si Sandi bahwa jangan ngaku itu mobilnya kamu, bilang aja itu mobilnya si Sandi atau mobilnya saya gitu. Jadi kalau masalah harga ya hubungannya sama si Sandi. Jadi si Loren ini ngecek. Jadi sebenarnya ketemu udah langsung sama si Iwan gitu. Ketemu langsung sama si Iwan, cek tanpa ada masalah lah ya. Udah dicek, cocok rupanya. Nah rupanya dari si Loren ini dia nggak banyak omong gitu, ngetes gitu, nggak ada nanya harga segala macam ke Iwan karena dia udah percaya sepenuhnya sama si Sandi ini tadi yang hanya dihubungi via telepon aja. Nah salahnya juga di situ. Nah, jadi ketika si Loren ini udah udah cek unit, jadi unitnya ada, berkasnya ada, suratnya ada, lengkap semua. Nah, jadi udah dicek si Loren atau si korbannya, dia menelpon ke Sandi, bang ini saya udah cek mobilnya gimana nih bang. Oh kata si Sandi ngomong atau si penipu nih ngomong, oh ya udah bang transfer aja ke saya berapa, nanti sisanya bayar cash aja nggak apa-apa. Mungkin tergiur dengan harga yang murah itu teman-teman, dengan harga yang murah di angka 78 juta. Jadi si Loren ini atau si korban ini tergiur, akhirnya ditransfer. Pertama ditransfer itu nominalnya di angka 47 juta. Transferan yang kedua itu ditransfer di angka 3 juta, sesuai yang saya di video tadi ya 47 juta teman-teman. Nah jadi total kerugian di Loren atau korbannya ini totalnya itu 50 juta teman-teman, 50 juta. Jadi setelah transfer si Loren nanya, bang ini udah saya transfer bang, sisanya saya bayar cash gitu, kata si Loren. Loh kata si Iwan, karena si Iwan merasa ya ini mobil saya, si Iwan ngerasa ini kok uangnya nggak ada bang, kok ini dibilang kok abang udah mau minta mobil gitu. Akhirnya cekcok di situ. Jadi buat teman-teman yang mungkin emang aktivitasnya lebih sering belanja online, jadi kalau bisa tolong hati-hati teman-teman, atau bahkan lebih aware lah ya, buat mengantisipasinya agar kejadian yang tadi itu nggak sampai ke teman atau bahkan ke keluarga kalian. Yang perlu kalian perhatikan pertama adalah, yang pertama, jangan terlalu tergiur dengan harga yang murah teman-teman. Jadi saya ambil contoh ya, misalkan mobil itu kan ada harga standarnya. Teman-teman kalau mau cari patokan tuh gampang banget teman-teman. Kalau misalnya di Facebook nih ya, Facebook misalkan di marketplace, misalkan mobil apa gitu, kalian ketik aja mobil apa, nanti kan bakal keluar tuh di marketplace ya. Nanti kan kira-kira bakal kelihatan harga pasarnya ya berapa gitu. Tapi kalau harganya jauh di harga pasaran, teman-teman patut curigai. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dari harga yang mungkin harganya ada di bawah harga pasaran itu benar-benar real. Tapi teman-teman harus pastikan lagi bahwa itu benaran gitu. Terus yang kedua, pastikan ketika teman-teman mau transfer ataupun bayar, pastikan orang yang kalian jumpai atau yang ada di depan kalian itu pastikan namanya sesuai dengan pemilik rekening. Jadi misalkan kayak tadi kan pemiliknya namanya si Iwan. Nah, jadi harusnya nomor rekening atau nama rekeningnya lebih tepatnya itu harusnya namanya Iwan dong, bukan namanya si A, si B atau si C gitu. Nah, terus yang ketiga teman-teman, ini saya nggak dibayar atau nggak di-endorse nggak. Nah, teman-teman bisa download kalau yang mungkin handphonenya Android, teman-teman bisa download aplikasi yang namanya Get Contact teman-teman. Nah, Get Contact itu fungsinya apa? Jadi fungsinya teman-teman bisa ngecek nomor baru yang mungkin kalian nggak kenal sama sekali. Jadi misalkan kayak tadi si Sandi itu ya. Jadi si Sandi itu ketika kita ketik nomornya, jadi itu kelihatan teman-teman. Kelihatan nama-namanya, nama aslinya siapa gitu. Nah, yang patut kalian curigai, kalau namanya nggak ada sama sekali, kalian harus curigai teman-teman. Atau bahkan yang mungkin namanya ada, terus namanya sama semua. Nah, itu berarti bisa jadi itu orang itu real. Silahkan share di video ini, siapa tahu teman-teman atau bahkan keluarga kalian membutuhkan supaya nggak ada kejadian penipuan modus segitiga lagi. Semoga bermanfaat.